Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mau memberitakan firman Allah sehubungan pada hari ini menyongsong hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-75. Saya akan sampaikan yaitu tema pencarian kemerdekaan. Sebelumnya, saya akan sampaikan juga salam buat Bapak Pendeta Dr. Andi Lukman di Jakarta. Juga Bapak Pendeta Marolop Sihombing dari Aceh Barat. Bapak Dr. Nehemia Suyadi di Salatiga. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur dan bersukacita karena di dalam kita negara memperingati kemerdekaan yang ke-75 tahun. Oleh sebab itu pada hari ini sesuai dengan pemberitaan daripada firman Allah tentang kehidupan manusia, yaitu kita akan melihat tentang arti di dalam satu kemerdekaan. Orang-orang Yahudi sangat menyukai legalisme dan fanatisme yang diwujudkan dalam ketaatan pada hukum-hukum buatan nenek moyang. Mereka mengabaikan hukum roh ataupun hukum kasih. Oleh sebab itu, buah roh yang diharapkan oleh Paulus tidak akan bertumbuh dalam konteks legalisme. Buah roh itu juga tidak akan bertumbuh dalam suasana iri hati, keangkuhan, atau kedengkian. Orang-orang yang mati secara rohani juga tidak akan berbuah roh. Banyak zombie sedang berjalan tanpa roh. Nah, saudara-saudara, kita akan perhatikan tentang kemerdekaan itu. Milikilah kemerdekaan itu. Dan kita akan mau mencari tahu apakah kemerdekaan itu. Paulus menjelaskan bahwa berbagai pelayanan Roh Kudus memungkinkan orang-orang percaya mengalami kemerdekaan. Pertama kita akan melihat yaitu dimerdekakan dari dosa. Saya akan membaca ayat firman Allah di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Demikian dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, saudara-saudara, kita melihat di dalam hal ini, kita dimerdekakan dari hukuman dosa karena Kristus Yesus telah mati bagi kita. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk merdeka terhadap dosa. Kita dipanggil
masuk dalam kasih karunia Yesus Kristus. Di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana tentang Paulus mengatakan atau melarang orang-orang Kristen menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Sebaliknya, kemerdekaan adalah kesempatan kita untuk memuliakan Allah dan melayani pekerjaan Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-13 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain. Orang-orang Kristen mengalami pengampunan Allah untuk melayani Kristus. Saudara-saudara, saya akan membawa kepada satu gambaran atau satu ilustrasi. Demikian, tubuh kita memiliki imunitas. Sistem itu akan menangkal setiap kuman atau virus. Jika karena Kristus kita mengasihi orang-orang lain, tidak mungkin kita akan membenci atau iri hati kepada mereka. Apalagi berusaha untuk mencelakai mereka. Kasih adalah antibodi di dalam diri kita yang melindungi kita untuk tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, jemaat di Galatia diserang oleh dosa karena mereka memadamkan kasih di dalam hati mereka. Mereka saling menggigit dan menelan. Di dalam ayat 13 tadi kita telah melihat, saling membinasakan seorang terhadap yang lain. Saudara-saudara, seharusnya lah kita akan berilah Roh Kudus keleluasaan bekerja di dalam diri orang-orang percaya untuk menolong dan memampukan mereka saling mengasihi, bukan saling menggigit. Yang kedua, dimerdekakan dari perbuatan daging. Di dalam ayat 16 sampai 21, ya di dalam pasal 5 tadi kita akan melihat. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat
tentang roh versus daging ini. Keinginan daging versus keinginan roh. Jika Roh Kudus menguasai tubuh, kita akan dikendalikan oleh roh. Jika kita dikuasai daging, hidup kita akan dipenuhi hawa nafsu kedagingan. Domba adalah hewan pembersih, tetapi babi suka berkubang di dalam lumpur. Kodrat kita yang lama menyukai kotoran atau kejahatan, sama seperti babi. Namun, kodrat yang baru selalu menginginkan sesuatu yang bersih dan kudus. Hidup adalah arena perjuangan. Kita sedang berjuang mengalahkan keinginan daging di dalam diri kita. Tetapi untuk bisa berhasil, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan sendiri. Dengan iman kita akan mengalami kemenangan terhadap segala godaan dan tantangan. Saya akan mengajak melihat ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus menyerahkan diri untuk dipimpin Roh Kudus. Maka kita tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Yang kedua, kita harus rindu hidup di dalam Roh. Sehingga kita akan masuk di dalam Roh Kudus menuliskan hukum Allah di dalam hati kita. Dan yang keempat, Tauratmu ada di dalam dadaku. Mazmur 40 ayat yang ke-9. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat apa yang dikatakannya tentang Taurat Tuhan yang ada di dalam hati kita. Firman Allah yang telah kita terima di dalam hati kita. Itulah hal-hal yang memungkinkan di dalam kehidupan kita dapat selalu hidup sesuai dengan keinginan roh. Nah, di sini saudara-saudara kita akan melihat hal-hal yang menjadi ungkapan-ungkapan daripada firman Allah. Apa yang telah saya sampaikan ini saudara-saudara, kita akan memperhatikan kesimpulannya. Yesus menghendaki orang-orang yang percaya kepadanya menghasilkan buah roh dalam kehidupannya, supaya orang lain diberkati dan memuliakan Dia. Kita bersyukur telah dimerdekakan dari perbuatan daging dan kuasa dosa. Kita diberi kemenangan. Sehingga kita seharusnya memiliki kerinduan untuk memiliki buah roh dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, saya ajak untuk melihat apa yang terungkap di dalam ayat ke-22 tentang buah roh ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan kita dapat memahami akan keinginan roh, sehingga ada buah-buah roh yang kita keluarkan di dalam kehidupan kita. Supaya ucapan syukur kita yang telah dimerdekakan oleh Allah dari kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun karena Tuhan telah membebaskan, memberikan satu kemerdekaan yang sejati di dalam kehidupan itu, maka kita akan memuliakan Dia.
Kita akan memuliakan Tuhan karena kita ada satu kuasa yang telah ada di dalam kehidupan kita, yaitu tentang buah-buah roh yang kita keluarkan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Biarlah pada hari-hari ini di dalam kita memperingati hari kemerdekaan negara kita, maka kita akan mengingat baik-baik tentang satu kemerdekaan yang sejati di dalam suatu kehidupan tiap-tiap pribadi daripada orang-orang yang dipenuhi dengan yaitu ketakutan dan kekhawatiran karena hidup di bawah hukum-hukum dunia, hukum-hukum yang membelenggu kehidupannya. Sehingga kita mau untuk taat dan patuh kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sehingga kita mau menerima satu kehidupan yang baru di dalam Dia, satu kebebasan yang Tuhan berikan di dalam Dia, tetapi untuk tidak berbuat dosa. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Saya mau mengakhiri di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, supaya kita dapat yaitu bersyukur kepada Tuhan. Sebelum saya mengakhirinya, saya akan berdoa bagi saudara sekalian pemirsa dimanapun berada, juga bagi negara dan bangsa yang menghadapi peringatan kemerdekaan yang ke-75 tahun ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berita daripada firman Allah bagi kami telah kami memahami dan menerimanya, supaya hukum-hukum daripada Allah, yaitu kami senantiasa mau untuk memperhatikannya, supaya kami hidup oleh roh, supaya kami tidak menuruti keinginan daging. Sehingga di dalam hal inilah kami menjadi anak-anak Allah yang senantiasa mendapatkan pimpinan daripada Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada hari ini menjelang peringatan kemerdekaan negara dan bangsa kami Tuhan yang ke-75 tahun merdeka. Kami berdoa senantiasa bagi pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat tinggi negara, agar mereka yang telah dipercayakan untuk memimpin negara dan pemerintahan ini, Tuhan memberikan hikmat senantiasa dalam memimpin negara dan bangsa kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah apa yang sedang dialami atau apa yang sedang terjadi yang melanda negara Indonesia ataupun negara-negara di bagian dunia ini Tuhan, yang diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran oleh karena yaitu merebaknya virus yang mematikan. Namun Tuhan, pada hari ini kami tetap berdoa agar pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri, staf dan ahli-ahli, juga gubernur, bupati dan wali kota, ataupun sampai kepada pengurus-pengurus di dalam pemerintahan yang terendah sekalipun, agar mereka pun menjalankan perintah dan hukum-hukum negara dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami permasalahan dan belum ada jalan keluar. Tuhan, Engkau menolongnya, memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang saat ini sedang mengalami sakit, kami berdoa bagi mereka oleh bilur-bilur Yesus Kristus, mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah pada hari ini kami boleh bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan senantiasa, kami tetap merdeka oleh karena kasih karunia daripada Allah. Dan kami senantiasa bersyukur atas kemerdekaan negara dan bangsa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengalaskan doa ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.